Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun akan membacakan hadis yang pertama, yaitu hadis Bukhari nomor 125, kitab ilmu, bab yang membahas seorang yang memberikan ilmu khusus kepada suatu kaum yang tidak diberikan kepada kaum yang lain karena tidak suka mereka nantinya tidak memahaminya. Adapun isi hadisnya ulun bacakan. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Mu'az bin Hisham qala haddatsani Abi Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az radifuhu ala rahli qala ya Mu'az bin Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'az qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullah 'alan nari qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru qala idzan yattakilu wa akhbara biha Mu'az inda mautihi ta'atsuman. Yang arti dari hadis tadi adalah telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Hisham berkata telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang kendaraan sementara Mu'az membonceng di belakangnya. Beliau lalu bersabda, "Wahai Mu'az bin Jabal." Mu'az lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Hal itu hingga terulang 3 kali. Beliau lalu lantas bersabda, "Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka." Mu'az lalu bertanya, "Apakah boleh aku menyampaikan hal itu kepada orang lain sehingga mereka bergembira dengannya?" Beliau menjawab, "Nanti mereka jadi malas untuk beramal." Mu'az lalu menyampaikan hadis itu ketika dirinya akan meninggal karena takut dari dosa. Adapun pesan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis berikut tadi adalah tentang keutamaan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan dan meyakini syahadat ini dengan tulus di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka baginya, yang artinya ia akan dimasukkan ke dalam surga. Keikhlasan dan meyakini dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi kunci keselamatan di akhirat. Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, karena itu bentuk kepatuhan kita dalam mencari keridhaan Allah. Ulun akan membacakan hadis yang kedua, hadis Bukhari nomor 211, kitab wudu, bab tentang mencuci air kencing. Adapun hadisnya, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Khazim qala haddatsana al-A'mash an Mujahid an Tawus an Ibni Abbas qala marran Nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru mil bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati thumma akhaja jaridatan radbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Wa qala Muhammad bin al-Muthanna wa haddatsana Waqi'
qala haddatsana al-A'mash qala sami'tu Mujahid mithlahu yastatiru min baulih. Adapun artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna berkata, Muhammad bin Hazm berkata telah menceritakan kepada kami Al-Amsh dari Mujahid, dari Tawus, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW lewat di dekat dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah." Muhammad bin al-Musanna berkata, telah menceritakan kepada kami, Waki berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Amas, ia berkata, aku mendengar Mujahid menyebutkan seperti itu, tidak bersuci setelah kencing. Jadi, adapun hadis ini menerangkan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dari najis, khususnya air kencing. Kelalaian dalam bersuci ini dapat berakibat fatal bagi kita di akhirat. Dan hadis ini juga memperingatkan kita tentang bahaya mengadu domba atau menyebarkan fitnah. Merupakan dosa yang dapat mendatangkan siksa kubur. Adapun tindakan Rasulullah SAW yang tadi, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis, beliau menancapkan dahan kurma yang masih basah, menunjukkan bentuk syafaat atau doa beliau agar siksa bagi kedua penghuni kubur tersebut diringankan selama dahan itu masih basah. Dan perbuatan Rasulullah SAW itu dapat diartikan sebagai pengingat akan pentingnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Ulun akan membacakan hadis yang ketiga. Hadis Bukhari 5513, Kitab Adab, bab firman Allah Ta'ala, dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Adapun hadisnya, haddatsana Abul Walid, haddatsana Syu'bah, qala al-Walid bin Aizarin, akhbarani qala sami'tu Aba Amrin asy-Syaibani yaqulu akhbarana sahibu hadhihi dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillahi qala sa'altun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala birrul walidain qala thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Adapun artinya, telah menceritakan kepada kami Abul Walid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata Al-Walid bin Aizar telah mengabarkan kepadaku, ia berkata aku mendengar Abu Ammar Asy-Syaibani berkata telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini sambil menunjuk rumah Abdullah. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, salat tepat pada waktunya. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ia lanjut bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Ia melanjutkan, beliau telah memberitahukan kepadaku semuanya. Sekiranya bila aku meminta tambahan, niscaya beliau pun akan menambahkan dalam kurung amalan lain kepadaku. Adapun penjelasan dari hadis yang di atas tadi adalah
tentang amalan-amalan yang paling dicintai atau disukai Allah, yaitu ada 3. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Ini adalah amalan pertama dan utama yang disebutkan, menunjukkan betapa pentingnya menjaga waktu sholat dan melaksanakannya di awal waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Setelah sholat, amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini mencakup menghormati, menyayangi, merawat, dan memenuhi hak-hak mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Amalan ketiga yang disebutkan adalah berjihad di jalan Allah. Jihad di sini memiliki makna yang luas, tidak hanya perang fisik, tapi juga perjuangan dalam menegakkan kebenaran, menuntut ilmu, berdakwah, dan berjuang melawan hawa nafsu. Mungkin dari hadis yang 3 tadi itu saja yang dapat ulun sampaikan dan ulun jelaskan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.